selamanya bagiku, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Ini respon kami terhadap kasih-Mu ya Tuhan. Kumpul sama-sama, berhadapan dengan firman-Mu yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Yang kami percaya bahwa firman itu penuh kuasa, firman yang sanggup mengubahkan, dan tentunya Tuhan tertarik untuk mengubahkan manusia batiniah kami ketimbang situasi dan kondisi kami. Karena itu pada kesempatan ini dalam rasa syukur kami di hadapan-Mu yang percaya kepadamu, kami rindu Tuhan berada pada tingkat di mana kami enggak hanya percaya kepadamu, kami rindu kami bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Perkara-perkara yang memuliakan nama-Mu yang lebih lagi dari apa yang sedang kami kerjakan dalam hidup kami sekarang. Karena gak ada apapun yang bisa kami buat untuk membalas kasih-Mu. Yang bisa kami lakukan hanya merespon kasih itu. Untuk itu Roh Kudus tolong setiap kami untuk membuka mata roh kami melihat lebih jelas jalan-jalan Tuhan yang terbentang di hadapan kami, sehingga sampai pada akhirnya kami kedapatan tetap setia di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap berperkara melalui kebenaran firman-Nya, mari bersama katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom. No more excuse. Integritas salah satu progres di mana setiap kita mengalami kedewasaan penuh. Memang tidak ada istilah kedewasaan rohani di dalam Alkitab, yang ada adalah kedewasaan penuh. Penuh akan apa? Penuh akan Kristus itu sendiri. Integritas, topik yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama dari studi kata integritas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas punya pengertian mutu, sifat, keadaan yang menunjuk kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi, kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Demikian yang kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesatuan dalam hal tersebut berarti adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Kurang lebih summary-nya demikian tentang integritas. Integrity dalam bahasa Inggris adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayai. Satunya kata dengan perbuatan. Mengkomunikasikan maksud, ide, dan perasaan secara terbuka, jujur, langsung, sekalipun dalam negosiasi yang sulit terhadap pihak lain. Jadi secara definisi, ya, ini kita etimologi dulu ya, sebelum saya bukakan firman ayat-ayatnya, kita etimologinya dulu, asal usul katanya, sifatnya. Di mana secara definisi integrity atau integritas, ya ini berasal dari akar kata integer. Integer itu artinya adalah menyeluruh, lengkap, segalanya. Jadi integer ini adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap
kode moral, nilai, dan kelakuan. Kita pernah dengar ayat di mana tertulis satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Ayat ini tidak bicara tentang hal yang otomatis. Ayat ini bicara tentang hal yang potensial. Di mana ada orang yang bertobat, seisi rumahnya berpotensi diselamatkan. Nah, apa yang membuat potensi itu menjadi tidak efektif? Salah satunya adalah tidak adanya integritas. Yang diomongin, yang dilakukan beda. Yang dipercaya nilai-nilainya dengan apa yang dijalani dalam hidup itu beda. Ini yang membuat tidak efektifnya pertobatan seseorang menjadikan impartasi keselamatan untuk orang di dalam lingkungannya tidak terjadi. Bicara tentang integritas. Integritas orang percaya itu melebihi karakter seseorang. Ya. Karena percaya Tuhan itu level berikutnya adalah jadi orang yang dipercaya Tuhan. Nah, bicara soal integritas yang kedua, di mana aksi yang dapat dipercaya, komitmen yang bertanggung jawab, standar terhadap anti suap, ya. Menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran, bertanggung jawab, atau janji. Ya. Trustworthy action, responsible commitment, incorruptibility, dan pledge. Ini integritasnya orang percaya. Nah, integritas ini membedakan orang percaya dan bukan orang percaya. Kalau nggak beda, kamu rusak. Karena dari situ harusnya dibedakan. Ya. Saya pernah beberapa kali keliru menebak. Ya. Kita ada di bengkel variasi mobil gitu. Ini engkohnya tuh santun banget. Banyak senyum. Ngobrolnya enak. Enggak saya sih yang nanya. Teman saya yang nanya. Kok gerejanya di mana? Singko bilang, oh enggak. Gue bukan Kristen. Yang celaka kalau sampai karakter Kristen dan bukan Kristen itu ketuker gitu loh. Ya. Yang mana orang pas tahu kamu Kristen malah jadi cacat gitu loh. Integritas itu yang harusnya membedakan. Orang ini orang percaya Tuhan atau ini bukan orang yang percaya Tuhan. Adapun contoh-contoh integritas di dalam Alkitab untuk integritas orang percaya. Ayub pasal yang pertama ayat 1 di sana tertulis demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, saya highlight ya. Saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kehidupan yang model begini yang harus dimiliki orang yang ngaku percaya Tuhan. Dalam hal ini percaya bahwa Yesus juru selamatnya. Integritas Kristen itu satu paket dalam hidup yang standar bagi orang Kristen normal. Apa sih normal? Wajar. Jadi kalau orang Kristen itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu bukan kamu hebat, itu wajar. Harusnya begitu, itu standar. Ya. Integritas Kristen itu adalah gambaran, image. Saya mengatakannya surat terbuka. Gambaran kehidupan orang percaya yang hidupnya memiliki Yesus dan dimiliki Yesus. Hal itu tercermin dari kamu punya kelakuan, dari cara kamu mengambil keputusan, baik itu di tempat umum maupun di tempat terkecil sekalipun di mana gak ada orang yang lihat kamu. Yang ketiga,
Bicara integritas dan kelakuan. Integritas itu mendisiplin kelakuan. Jadi kita ini secara nggak langsung setiap hari kan diperhadapkan dengan pilihan. Nah, pilihan yang kita hadapi itu bukan untuk kita koleksi. Pilihan yang kita hadapi supaya kita mengambil keputusan. Nah, saya nggak tahu nih, dari hari ini Anda bangun, dari tidur Anda, sudah berapa keputusan penting yang sudah Anda ambil. Ya. Tadi kami selesai makan siang aja kan saya ada pilihan, mau naik mobil yang ini atau yang ini. Itu udah keputusan, ya kan? Yang mana nih mobilnya yang mau dinaikin, ya? Karena itu dari bangun tidur itu kita udah diperhadapkan keputusan. Bahkan Anda mau bangun dari tidur Anda pun itu keputusan, ya. Gak ada tuh Roh Kudus paksa Anda bangun, melek. Ya, malaikat Tuhan buka lu punya kelopak mata gitu, gak ada. Itu keputusan, ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Integritas itu mendisiplin kelakuan seseorang. Disiplin itu berteman dengan ketekunan. Disiplin, dia tetap memilih yang benar sekalipun situasinya enggak mendukung dia untuk memilih apa yang benar. Dia memilih yang benar sekalipun tidak ada yang mendukung dia untuk memilih apa yang benar. Sekalipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Makanya saya nggak percaya kalau ada slogan yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena nggak melulu jumlah yang banyak itu benar. Ya. Yesus dengan Farisi pada zamannya kan banyakkan Farisi juga jumlahnya daripada Yesus. Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Antara Rut dan Naomi. Naomi punya 2 anak laki mati dalam kondisi sedang pandemi. Situasinya begitu. Aturan hukum adatnya, kalau si suaminya mati, yang perempuan jadi orang merdeka. Bahkan tidak perlu memperhatikan hidup ibu mertuanya. Bebas, pergi tinggalkan. Dari 2 menantu, rupanya waktu suaminya masih hidup, dia urus ibu mertua karena suami. Ya. Rut tidak mengurus ibu mertuanya karena suaminya, tapi karena integritasnya. Makanya ketika 2 anak laki Naomi mati, mantu yang satu cabut, yang stay Rut. Rut tidak berubah, suami masih hidup atau suaminya sudah mati, dia tetap layani ibu mertuanya. Ini integritas. Keadaannya berubah, kamunya gak berubah. Cuacanya berubah, tapi hati kamu gak berubah. Menjadi siapa, kita ini menjadi siapa, itu tergantung apa yang menjadi keputusan di dalam kita. Makanya terlalu cengeng orang-orang yang bermain playing victim. Papa mamanya broken home, and then dia rusak mengatasnamakan broken home. Itu cengeng namanya. Ya. Yang masalah siapa, yang selanjutnya nyiptain masalah siapa. Ya. Kamu dihina orang belum tentu kamu terhina kok sampai kamu mengambil keputusan untuk merasa dihina. Betul gak?
Keadaan itu bisa menekan kamu, namun untuk kamu menjadi tertekan, itu keputusanmu. Ya, kamu diganggu orang dan kamu merasa terganggu atau tidak, itu kan keputusanmu juga. Ya. Kalau kamu putuskan untuk tidak terganggu, ya so far so good, gak ada masalah. Ya. Cuman orang-orang yang suka playing victim begitu. Tatkala kita memilih untuk berbuat yang tidak baik, orang sorot kamu. Bahkan ketika kamu secara konsisten melakukan apa yang benar, kamu pun sedang diperhatikan. Karena itu menjadi siapa kita ini tergantung apa yang menjadi keputusan di dalam kita. Jangan terlalu banyak mengkoleksi penyesalan. Ya, makanya pelajari kebenaran supaya Anda berjalan dengan hikmat, mengambil keputusan yang benar. Jangan sampai di masa depan koleksi albumnya adalah penyesalan. Betul, penyesalan itu di belakang, tapi Anda kan tidak bisa rewind lagi ke depan. Ya. Kalau di depan memang dia bukan penyesalan, resepsionis namanya. Yang keempat, integritas itu menentukan kelakuan. Bukan kelakuan yang menentukan integritas, si integritas yang menentukan kelakuan. Kondisi kehidupan manusia itu beda-beda. Demikian juga masalah yang dihadapinya itu beda-beda. Namun ya, ada kunci kode integritas Kristen yang tidak boleh beda. Ya. Pada waktu menghadapi persoalan, kelakuan yang kita ekspresikan ke orang-orang itu sangat kelihatan sekali. Ada beberapa komunitas karismatik yang kecewa terhadap pemimpinnya karena dianggap oleh mereka arogan. Awal-awal pengikutnya tidak terlalu menyimak itu sebagai arogansi. Awal-awal pengikutnya menilai itu sebagai sebuah gaya profetik kenabian. Emang gitu kali ya, gayanya apostolik. Jadi agak suka marah-marah. Padahal saya juga gak pernah dapat sih secara literatur ya. Kalau para rasul itu doyan marah-marah gitu. Ya, yang saya tahu Yesus itu peramah bukan pemarah dari literatur Injil yang ada. Ya, karena itu integritas Kristen itu nggak boleh beda. Dan Anda kelihatan Kristen atau tidak dari situasi. Ketika kamu menghadapi sesuatu yang surprise, mungkin ini lebih enak diucapkan. Surprise. Mau yang lebih menegangkan? Unpredictable. Yang sering kali kita bilang masalah. Padahal gak ada masalah dalam hidup ini. Yang ada adalah emang lu gak siap aja. Kalau kamu siap, itu namanya bukan masalah. Itu namanya ujian nasional. Ya. Dan kita bilang, oh ini masalah. Ini bukan masalah, unpredictable aja. Gak nyangka, kok sekarang ya terjadi. Justru momen-momen seperti itu adalah momen-momen yang paling pas untuk integritas kamu tampil menjadi sebuah bentuk yang disebut dengan kelakuan. Ya, amin ya. Di situ kok kelihatan. Kita yang pendeta tuh bawa mobil di mana-mana, jangan aneh-aneh. Kita nggak tahu yang motong kita dari kiri itu jemaat siapa. Ya, bener loh. Saya tuh kalau udah bawa saya dipotong, ya udahlah mau gimana. Ya. Buka kaca, halo pastor, kelar. Kelar. Gara-gara dia buka kaca gue jadi ramah itu bukan integritas, itu namanya drama kan. Ya. Please lah, drama itu di Korea aja jangan di gereja ya. Gitu. Daniel 3 ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Narasinya saya summary ya. Dilanjut di ayat 15. Ya. Dikatakan kalau enggak bersedia, kamu dengar bunyi sangkakala, seluruh berbagai bunyian, kamu harus sujud nyembah patung.
Ya, tapi kalau enggak nyembah, kamu dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Ini bukan Daniel ya, ini temannya. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menjawab Raja Nebukadnezar dengan kalimat demikian. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini yang saya bilang, integritas itu menentukan kelakuan seseorang. Saya lanjut di Titus 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, sebab aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Integritas itu menentukan kelakuan. Tidak ada doa kamu yang tidak dijawab Tuhan. Hanya saja kadang kita enggak setuju dengan jawabannya. Makanya kita berdoa ulang-ulang lagi. Kalau perlu kita tambah mekanisnya menjadi doa puasa. Dan kita mulai berinovasi dengan doa puasa Esther, doa puasa ini, doa puasa itu. Sekali-sekali Anda harus coba doa puasa Daud. Daud berpuasa ketika anaknya sakit hampir mati. Selama seminggu Daud berpuasa dengan baju pakaian berkabung. Kalau Yahudi modern sekarang, pakaian berkabung itu adalah kemeja berwarna putih, kemudian dirobek-robek. Kemeja baru dirobek-robek, itu pakaian berkabung. Nah kalau kamu mau coba doa puasa seperti Daud, kamu harus beli kemeja putih baru dan kamu robek-robek. Tapi harus seperti Daud. Daud waktu berpuasa anaknya sakit, Daud guling-guling di tanah. Ya, jadi kamu harus guling-guling di tanah selama seminggu. Dan tetangga lewat bilang, oh orang gila, oh orang gila. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego berperkara. Dalam kesempatan dia manifestkan integritasnya. Dia bilang, masalah gue mau diselamatin atau gak diselamatin dari api, bukan itu. Yang penting aku percaya kepada Tuhan yang aku percaya. Aku gak mau sembah itu patung. Aku hanya mau sembah Allah yang hidup. That's it. Ya. Karena Nebukadnezar itu lagi perhadapkan mereka terhadap kenyataan. Gini, ini camkan baik-baik ya. Kebenaran itu gak butuh kenyataan. Kebenaran gak butuh dukungan dari kenyataan. Dan apapun yang disebut kenyataan, belum tentu itu kebenaran. Seringkali kita tersesat. Karena kita bilang, tapi kenyataannya gini loh. Yang kelihatan gini. Belum tentu apa yang kelihatan itu kebenarannya. Karena memang kebenaran itu gak butuh alat bantu. Ya. Dia gak butuh tools yang namanya kenyataan. Dan ini yang Nebukadnezar hadapkan kepada Sadrak dan Abednego. Lu mau pegang kebenaran atau lu mau hadapan dengan kenyataan? Silakan. Ini kenyataannya begini, api menyala-nyala. Masih mau pegang kebenaran? Oh Allah yang kamu sembah aja gak ada suaranya itu gak muncul, gua gak dengar. Dia ada di kanan atau ada di kirimu saja aku tidak lihat. Kenyataannya api ini lebih nyata dari Tuhan yang kamu sembah. Integritas. Kamu akan diserang kenyataan setiap hari. Tiap hari. Ya. Kamu kerja, kamu bangun, kamu doa, kamu harapkan sesuatu dari Tuhan. Setiap hari. Itu cara iblis yang paling paten. Menghantam Anda dan saya dengan kenyataan. Masih mau lo berharap sama Tuhan? Lihat kenyataannya. Susah mah susah aja. Gak usah berharap. Kere mah kere aja. Ya. Orang Jawa bilang bukan balungan gede,
Lo memang bukan keturunannya raja kok. Ya. Udahlah, miskin aja sampai mati. Ya. Ini kenyataannya. Kamu gak kenal siapa-siapa. Banyak orang muda gak bisa melangkah jauh sampai pada apa yang Tuhan sediakan dalam hidupnya karena tidak mampu menendang kenyataan di hadapan dia. Mereka lebih percaya apa yang kenyataan hadapkan ketimbang apa yang Tuhan sampaikan dari kebenarannya. Udah ngelamar kerja? Belum, susah sekarang mah relasi. Kalau nggak ada relasi mah nggak bisa, mesti ada relasi. Ya. Terus gimana dong? Ya tunggu relasi lah. Ya. Jadi nggak ngelamar, ya enggak kan nunggu relasi. Ya. Tapi relasinya baru lahir, ya nggak apa-apa, ntar tunggu aja gede. Ya. Relasinya jadi direktur, lunya udah lewat. Ya. Integritas itu mendemonstrasikan kelakuan, saudara. Integritas itu lifestyle. Integritas itu gaya kamu hidup. Integritas itu lifestyle karakter yang tinggal di dalam diri seseorang yang mengaku taat dan percaya pada Tuhan. Di 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang kita kerjakan ketika kita mendemonstrasikan kelakuan, maka terlihat seberapa integritas Anda dan saya. Setiap kita itu butuhkan kehidupan yang integritas. Sebagaimana Yesus yang Anda ikuti, sampai ajalnya tetap menjadi standar yang benar. Lengkap bagi orang percaya. Integritas kehidupan kemanusiaan Tuhan Yesus itu sungguh bertahan sampai akhir hidupnya. Dia bisa turun dari salib itu. Dia bisa perintahkan terlalu banyak distract di hadapan Yesus. Distraksinya luar biasa. Ya. Dan selalu dituntut untuk memberikan kenyataan. Bukan pernyataan, kenyataan. Anda masih ingat dari yang urusan selesai dia dibaptis? Iblis bilang, emang benar anak Allah? Kalau benar anak Allah, coba rubah batu jadi roti. Ya. Kayaknya sih pendidikan iblis ini juga ada di tengah masyarakat ya. Pembuktian gitu kan. Ya. Makannya banyak, pinter. Jadi anak tuh pinter bukan karena belajar, makan banyak. Ya, nanti mulai 1 tahun, 2 tahun ya kan. Dia pup ya, terus pupnya banyak. Pinter. Repot gak kalau dia ngelamar kerja ditanya, kepintaran kamu apa? Pup Pak. Karena ibu saya bilang kalau pupnya banyak, pinter. Ya. Bau dong mas, ya kan. Aduh. Iblis hadapkan begitu terus. Coba kalau benar anak Allah, tuh naik ke bubugan yang tinggi. Nanti lempar badannya dari atas. Kalau benar anak Allah, pasti malaikat ada yang menatang. Ditantang terus. Ya. Sama Anda dan saya diperhadapkan begitu orang percaya. Sampai terakhir iblis bilang, kamu sembah saya kasih semua. Ini enggak bohongan loh. Karena memang setelah Lucifer dilempar ke bumi, dia yang berkuasa atas bumi ini. Jadi kalau dia bilang saya kasih semuanya, itu beneran dia akan kasih semua. Ya. Makanya Anda datang ke Tuhan minta kaya, salah alamat. Karena datang kepada Tuhan yang ada keselamatan. Ya. Kalau kekayaan tetap departemennya sama iblis. Ya. Itu udah porsi memang. Ya. Diperhadapkan, dituntut untuk kenyataan. Sampai di kayu salib aja kan masih iblis pakai kan orang-orang yang di bawah kayu itu. Wih raja ya,
Diambil akar duri, taruh di atas kepala raja, raja, ya kan. Baru diambil kainnya, wih kainnya raja nih. Ya. Baru di atas, udah di atas, masih aja dilecehin juga. Wih turun dong, kalau anak Allah. Saya nggak bisa bayangin loh, kalau Yesus nggak pegang integritasnya sampai akhir. Kelar loh kita semua, lagi disalib nih kan. Diledekin terus. Gak lama Yesus sebel. Apa tadi ngomong apa lo? Wah gak jadi selamat gitu. Yesusnya selon. Ya. Lu ngomong apaan tadi? Paku dicabut atau-atau. Ya. Kejadian 6 ayat 9 sampai 12. Ya. Bicara soal Nuh. Ini orang benar, gak celah di hadapan Tuhan. Kata benar tidak bercela itu lazim dipakai dalam kaitannya dengan ibadah. Jadi ketika dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar, ya, yang gak punya halangan dalam hubungan dengan Allah, lebih jauh ini Nuh itu adalah orang yang hatinya gak bercabang kepada sesuatu yang lain, terpusat kepada Allah. Integritas itu kamu pusatkan hati kamu kepada Allah. Karena Tuhan paling gak mau ngatur hati kamu. Harus kamu yang ngatur hatimu kepada Tuhan. Yang terakhir tentang integritas. Di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Integritas itu ada dua versi. Versi dunia dengan versi Alkitab. Saya tidak mau compare, kita belajar firman saja. Integritas Alkitabiah itu yang pertama adalah menjadi tawanan pikiran, menjadi tawanan perasaan Tuhan. Itulah integritas Alkitabiah. Kamu merelakan pikiranmu, perasaanmu di bawah kebenaran. Karena sesungguhnya Allah lebih besar daripada hatimu. Allah lebih besar dari perasaanmu. Kita ini umat perjanjian, bukan umat perasaan. Kebenaran itu bukan tentang mudinya kamu. Sebetulnya sih mau bikinnya yang benar, tapi kok perasaannya, oh bukan. Kebenaran is kebenaran. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan kompromikan kebenaran. Hidup bertoleransi itu harus. Kompromi kebenaran jangan. Gak usah diolah-olah lagi, benar ya benar. Gak usah dipadu-padankan. Ini sering terjadi di komunitas sosial. Beberapa yang ngobrol sama saya kadang mungkin mau bertoleransi mereka. Mereka bilang iya kan ya, kita ini sebetulnya tujuannya sama sih. Cuman caranya kita beda. Sebetulnya yang disembah tuh sama. Sampai sejauh itu saya no comment. Tapi ketika orangnya bilang, gimana? Saya akan bilang, beda. Beda. Gue gak mau senyum-senyum racun di situ. Allah yang kita sembah beda. Gak bisa disama-samain kayak begitu. Yang lebih jahat kalau ada yang bilang, namanya aja beda kita manggilnya. Emang lu mau dipanggil pakai nama yang beda? Enggak ada ceritanya, beda nama, beda pribadi. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya highlight
yang mendengar perkataan Tuhan melakukannya sama dengan orang yang memiliki pengertian. Integritas itu dijunjung tinggi karena kebenaran. Kebenaran akan dimerdekakan kalau orang itu dimerdekakan oleh kebenaran karena integritasnya membuat dia bertindak. Karena integritasnya membuat dia mengambil keputusan. Akhirnya dalam prosesnya orang itu beroleh pengertian. Karena terlalu banyak kok dalam hidup ini yang kita belum paham. Tapi kalau Anda pegang baik, pelihara, kau punya integritas, akan ada banyak pengertian-pengertian tentang apa yang Tuhan mau bukakan dalam hidup ini di hari-hari ke depanmu. Karena hari ini Anda pegang, Anda punya integritas. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ketika Alkitab bicara berkat, Alkitab nggak bicara tentang uang. Berkat adalah restu Tuhan. Dalam bahasa Ibrani berakah. Diserap lagi oleh orang Arab namanya barakah. Diserap sama orang Tangsel barokah. Ya, sekarang banyak di depan warteg barokah. Ya. Berkat itu artinya restu Tuhan. Restu Tuhan itu ada tangan Tuhan atas hidup seseorang. Sehingga apa yang orang itu buat, Allah bekerja dalam dirinya datangkan kebaikan. Apa yang orang itu rancang, Tuhan dukung orang itu jadi kenyataan. Apa yang dia doakan, seisi sorga dukung orang tersebut. Karena restu Tuhan. Dan orang yang bisa dipercaya, ini levelnya bukan orang yang percaya loh. Orang yang dapat dipercaya. Bahkan bukan hanya Tuhan yang mencari orang-orang seperti itu. Penjahat di dunia ini mencari anak buah yang dapat dipercaya. Saya kenal beberapa orang. Mereka mafia yang cari orang-orang yang bisa dipercaya. Kira-kira gimana bro? Ada kenal nggak buat jaga saya punya kasino untuk jadi orang finance? Ya tapi yang bisa dipercaya. Penjahat punya rumah judi, pengen cari bendahara. Cari bendaharanya yang bisa dipercaya. Di mana tuh? Ya. Tapi rupanya ini fakta dan kebenarannya. Orang yang dapat dipercaya nggak pernah valid. Kamu bisa dipercaya di hadapan Tuhan. Orang yang hari ini mempekerjakan kamu, nggak peduli sama kamu, nggak beri kamu penghormatan. Tunggu tanggal mainnya. Tuhan taruh kamu di tempat yang tepat. Ya. Karena orang yang dapat dipercaya nggak pernah valid. Nggak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ini kembali kami diingatkan. Semangat kami dibangun lagi. Bahwa tidaklah sia-sia perjalanan kami mengikut Engkau. Tidaklah sia-sia untuk kami berjuang dinyatakan setia pada akhirnya. Karena kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Dan kami tidak mau gambling terhadap kenyataan yang kami hadapi. Karena bukan kenyataan penentu, melainkan kebenaran yang menentukan. Ketika kami percaya, mengerti, dan melakukan apa yang kami percaya dari Tuhan, maka Tuhan akan bawa kami sampai pada tujuannya yang digenapi. Dan akhirnya segala kemuliaan kembali bagimu, ya Yesus Kristus Tuhan. Yang bisa dipercaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.